dia menarik rambutnya, Dia pukul sini. dia pukul lagi di sini dan dia tendang Di sini. di bagian belakang. Tidak ada yang ini ya. Hampir semua tidak suka karena waktu itu kan sempat diusir dari rumah. Kalau ada saya undang warga, Gerakan warga untuk cari. gerakan warga untuk mencari dia. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel Nona Timor. Kali ini kita akan lanjut kembali kasusnya Apliana Nona Ina almarhum. Yang belum nonton video part 1-nya silahkan nonton dulu, baru kita lanjut lagi ke video ini. Oke teman-teman, ada yang menarik dari kasus ini. Saya sudah mengumpulkan berbagai macam wawancara dari pihak terkait yang berhubungan langsung dengan penemuan almarhum Nona Ina, maksudnya jenazahnya. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita nonton sama-sama video dari mertua dan ipar-ipar dari Nona Ina. Ya, salam pemirsa. Saat ini saya sedang bersama dengan ibu mertua dari Apliana Nona Ina, dan sebagai pengetahuan sebelum melakukan perekaman ini saya juga sudah melakukan izin dan meminta kesediaan mereka, dan mereka juga bersedia untuk memberikan keterangan terkait dengan peristiwa kematian dari Apliana Nona Ina. Dan saat ini kita bersama dengan mertuanya, dengan boleh jelaskan ibu siapa ini? Justina Ninggapalo. Dengan Ibu Justina Ninggapalo sudah bersama dengan kita. Jadi ibu bersedia ya untuk kita bisa tanya-tanya? Dakupan niki paniki dawa. Oke. Jadi beliau tidak bisa bahasa Indonesia, jadi pakai bahasa Sumba, nanti saya bisa terjemahkan nanti ya. Baik. Ibu tidak dapat paksa kiune wawancara itu. Yo umbedo nge bawale ne betul malah. Baik ya. Ne pamit enggak karena terkait dengan pematian dengan Nona toh. Ini kan sekarang ini viral sekali. Banyak sekali yang penasaran, ingin tahu ada apa yang terjadi sebenarnya, apakah keadaan ini, itu yang orang tanyakan, sehingga hari ini saya datang cari tahu kebenarannya, dan puji Tuhan bisa ketemu dengan Mama, dan Mama juga bersedia untuk jawab. Nah, neba wasita kami kira-kira apa Pak Tuba pematian dengan nanti Nona, mungkin Mam bisa jawab. Dakupan de lokai ngene pamate dengan. Baik. Maka kita lokai na ne balina lo banamate. Ne enggak ma pagili pambadana makin. Jadi Mama menjawab dia sendiri juga kaget, sama sekali tidak tahu menahu penyebab kematian dari Apliana Nona Ina. Pada waktu itu dia katakan sedang panen di sawah. Nah, terkait dengan kehilangannya, terkait dengan Banamuena, kira-kira pandai Banamuena itu pada tanggal berapa? Tanggal 31. Tanggal 31 nya Banamuena. Ni Banamuena. Ne kapungket ne dompong ga tahu de bana pu kawater ne omadan. Oleh Mam. Oleh poma. Ne mi tahu pu. Ne enggak ma tahu no pu kawater. Bapa tahu no pu kawater kakak ko pati nage ula ina. Kama buti beli tong ko rame no ka deke vai nang gula ko kana bangke ni linggu. Baik, tanggal 31. Kira-kira jam berapa mana bawa nih pagili? Pada ke jam ya? Ndaku pande bangi ti ndaku long takabawe. Ndaku pande bati jam na. Daripada jam. Baik. Lalu setelah Banamuena di tanggal 31, kira-kira lo do pun atong get dewe. Pandai ke Banamuena. Nangget de bana bakwate kalat akan ba pabutong ko. Get de. Jam en. Jadi nela akan negaraon na. Dai niawaina. Niawaina kan nela kan. Jadi ndak ki ol na ne kan ne. Ne pati inage ula lingkun. Baik. Kawan ke Banamuena ke? Kama kate kalat akan nengke kan dapat tabal. Jam pira ne bapak Jam 6. Jam 6 gigiri. Maghrib. Baik. Ka iti bangkama age tetanggan ini. Tetangga garet tetangga ni patua. Na bara lincemi kela. Ne ti bandume man. Di mana? Namarro po. Jauh sekali. Namarro lopo ne panditua man.
Tapi tetangga dekat-dekat sini mituai. Matua domo ta. Ndak ikini. Nek bawa. Matua domo. Tapi utuai ini nanda tua pengki mai dah. Saya tanya tadi mereka bilang kami tidak pernah ditanya, mereka bilang. Tua di. Mutua, betul. Domo. Tapi saya pastikan tadi mereka bilang mereka tidak pernah ditanya. Lalu terkait dengan kehilangannya, apakah Mama lapor kepada Pak RT sebagai yang punya kewenangan di sini? Lapor para RT? Nako kana ti makin lo ba wenge biasa ba itu do mo lembu dan teki kiwe te dapat tangget de pona banaka ko lembu bud na vali dan na permisi do mungkin banaka ko ni aka enga lembu ba dangi limani kamake ne lo do pata lo lima lo den ne lo do pedu ka itu do mo di lembu an ngwa ka ko pala pandin ne lo do pedu sore ngari patap kami ni lembu kagi di inana amana pangi di lokana bapandin enggak ina kakak lembu. Siapa yang pergi ke lembu? Na anangku. Jadi hari Minggu itu. Kira-kira lolo tanggal pira? Dapat lolo barang ke. Oke. Lolo pet. Maka kepala pandin. Baik, nanti kita bisa tanya juga ke Lembu apakah betul dijumpai atau tidak di hari Minggu. Untuk menanyakan keberadaan Nona di sana. Untuk ketua nih, apakah hati atau tidak? Hati ni tiliman. Jadi memang setelah namuan dari lapor pengen di RT itu jelas ya. Dari lapor ke mana? Dapat lapor tak kaban dapat lapor dengar malah nabiasa lo ne banaka ko lembu bandan teki. Oke, baik. Lembu lain lo ba wengke. Baik. Baik. Dan apa minta kita dapat tanggat de pon lembu bud na ba lo mo. Baik. Baik. Tapi ya Bapak RT juga tidak ditanya waktu dia hilang itu ya, tidak diberitahu juga. Nah, terkait dengan manakawat selama dia masih hidup ini. Kira-kira penilai apakah dia ada tanda-tanda orang yang sakit begitu atau bagaimana? Enggak itu. Dan karena gimana? Baik. Lalu ada mungkin parenggu karena ini terkait dengan rekaman yang saya dengar waktu dia cerita dengan tantenya yang ada di Surabaya. Di situ nanti kia tolangga mono palua mona usir ka untuk wali nanti ina guna pita kana. Ndak elo ki apa kita kadengan. Ne ba iya dengan pagili nai mana na takona pa manai rondep ama. Ndak ki apa kita kadengan. Nai mana pa manai rondep ama nai mana. Jadi ndai patau deng apa? Ndak patau deng kita pa kita kadengan lo kita. Baik. Baik, ya. Jadi baik-baik saja selama ini lemu. Juga tidak ada juga yang maki, ndak kia tolan. Ndak kia tolan. Mono apa lu ndak dong? Ndak iki. Baik. Ya. Ya, bagus. Tapi semua dijawab dengan jujur ya, nanti bisa diuji ya. Nanti polisi yang akan mengujinya itu. Kita kan hanya tanya saja. Baik. Dan selama ini memang engka ini tinggal di ada datang ke sini juga. Karena melenga keluarga nanti kita kain tetap ngandik kita dek baik ya. Lalu dari pihak kepolisian apakah sudah mengambil keterangan terkait dengan kematian mana polisi ada yang keterangan? Iya, ada yang ibagam. Tidak perpanjang mak, tidak berbalik kan. Kami tidak tahu apa tanda kematian yang mau. Kami tidak tahu apa. Jadi kami hanya omong saja. Kami tidak tahu apa tanda kematian. Baik. Jadi diambil keterangan di tempat ini ya? Iya. Bisa ambil ke kamera ke sana. Oh ini salah satu kakak yang juga polisi ambil keterangan pada waktu itu. Dengan kakak siapa? Joni. Dengan kakak Joni. Ya, dengan kakak Joni. Oke, ada juga informasi yang saya dengarkan bahwa waktu itu Nona ini sempat mau pergi kerja ke luar dan dia ada di Wetabula katanya di sebuah PT, lalu kemudian dijemput oleh salah satu keluarga dari sini.
Karena memang dia maunya sendiri untuk berkumpul kerja. Baik. Dan Mungkin suaminya juga tidak kita beralih ke Joni ya. Ya. Oh jadi waktu itu tanggal berapa dia ada di Wetabula untuk pergi kerja? kurang tahu lagi Bapak tanggal berapa. Bulan sudah lama. berapa? Tidak tahu lagi bulan berapa ini, sudah lama Bapak. Hah? Pokoknya sudah lama. Bulan-bulan Agustus. Tidak tahu lagi bulan berapa, pokoknya sudah lama. Sudah lama. Ada 1 bulan? Lebih Bapak. Sudah lebih. Ada lebih ya? Mau 3 bulan lebih lah. Ah, ya. Iya. Ada 3 bulan lebih yang dia mau pergi kerja itu. Iya. Tahu di PT mana kira-kira waktu itu dia waktu mendaftar mau pergi itu? Tidak tahu lagi Bapak. Pokoknya dia tahu. Tapi jelas Joni yang jemput waktu itu ya? Iya, yang antar saya dengan ini Mikel. Antar atau jemput? Antar, jemput saya yang jemput. Karena saya disuruh jemput sama suaminya. Okta yang suruh jemput. Iya. Baik, waktu jemput dia di sana, lalu langsung dibawa ke mana? Langsung bawa di rumah sendiri. Ya, Rumah orang tua. dia tinggal di sana. Iya, di rumah mertua. Baik, ada pembicaraan waktu ketemu dia di Wetabula, waktu dijemput itu ada pembicaraan? Tidak ada Bapak. Tidak ada pembicaraan. Tidak ada. Baik, Karena memang suaminya suruh jemput, jadi sayanya pergi jemput saja. baik, Ya, karena bulan 10 ini kan mereka mau urusan, makanya tidak boleh diperkerja sama suaminya. Yang Baik. harus ada Gitu, tanggal Pak. 30 Oktober. baik. Ya, jadi dari keterangan tadi saya ulang kembali itu sekitar perkiraan sekitar 3 bulan itu yang lalu dia mau Iya, pergi yang kerja. lalu. Iya. Dia ada berita mau kerja ke mana? Tidak juga Bapak. Tidak ada informasi ya. Iya. Hanya dia bilang mau ikut PT, jadi Mau ikut PT. suaminya malam ini langsung mereka telepon suaminya. Oke. Masih ingat tempat PT-nya itu di mana? Di Wetabula itu. Kurang hafal lagi Bapak. Kurang apa? Kurang hafal karena baru sekali saja pergi Baik. Bapak. Ya, nanti kita akan coba telusuri ke PT mana dia mendaftar ya. Nanti di sana kita akan cocokkan kira-kira di bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa, itu kan semua jelas di sana. Ya, dan nanti kita bisa dapatkan informasi yang lebih jelas lagi di tempat tersebut. Ya, kira-kira ada informasi lainnya yang bisa disampaikan untuk membantu pihak kepolisian mengungkapkan kasus ini, karena dari pihak keluarga Nona juga ada membuat laporan terkait dengan kematian dari anak mereka, dan mereka meminta polisi untuk mengungkapkan kasus ini. Mungkin ada informasi-informasi lain yang disampaikan untuk membantu pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus ini. Tidak ada lagi Bapak. Itu saja. Karena Ya? saya tidak tahu apa-apa Baik, tentang kematian ini. baik. Ya, terima kasih. Itu adalah jawaban dari Joni sebagai iparnya ya. Iya. Ya, iparnya dan juga kakak ipar, kakak dari Okta. Baik. Iya. Dan juga tadi kita sudah wawancarai mama mertua dari almarhumah Apliana Nona Ina. Ya, ikuti terus ulasan kita, dan ini kita akan simpan sebagai salah satu dokumentasi kita dalam membantu pihak kepolisian untuk mengurai kasus ini sampai menemukan kejelasan mengenai penyebab sebab musabab kematian dari Apliana Nona Ina. Ya, terima kasih ya sekali lagi. Terima kasih untuk kerjasama dari pihak keluarga. Saya meminta supaya apapun yang diminta oleh polisi, keterangan yang diminta oleh polisi, mohon disampaikan sejujur-jujurnya, ya, sejujur-jujurnya, dan ingatlah bahwa kita ini sebagai orang percaya. Atau peduli itu, atau Kristen mi di gereja ini. Di WKK Bapak. Baik, atau Kristen mami artinya ne pasti secara hati atapia mengetuk juga di dalam hati, pasti terketuk dalam pintu dalam hati kita untuk mengatakan yang kebenarannya. Karena kalau padedek ngenetikina ne atewaimi ne atemi sebagai atapia, dia akan terus menuntut sampai kapanpun, dia akan terus menuntut. Bahkan urimi ya, wa pa benda lemi aterana dapat kimi langkap dukia pira, nanti dia akan berbicara terus, akan menuntut terus, karena ini bicara tentang nyawa orang ya, berbicara tentang kehidupan. Karena nanti juga kita punya anak perempuan
ya. Kita punya anak perempuan, kita punya saudara perempuan. Dan kita tidak mau ada yang mengalami hal yang sama. Kematian yang secara misterius dan tidak ada penjelasan yang menjelaskan penyebab kematiannya. Tentu kita tidak mau, karena pihak keluarga di Lombok juga memang menginginkan kejelasan apa yang menjadi sebab musabab kematian dari keluarga mereka. Mereka ingin tahu itu, dan banyak orang di luar sana yang ingin tahu akan hal itu. Kalau kita ada di posisi mereka juga, kita juga pasti menginginkan hal yang sama untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Mengapa sampai terjadi sebuah kematian sebagaimana yang kita lihat, kondisi mayat itu dalam kondisi terikat dengan tali rafia dan juga di bawah sebuah pohon, sehingga ini menimbulkan begitu banyak kejanggalan terkait dengan kondisi dari mayat pada saat ditemukan. Nah, sebagian daripada itu adalah pekerjaan dari polisi. Kami hanya bisa menyampaikan sampai sejauh ini. Bisa dilihat teman-teman, jika berada dalam posisi Nona Ina antara nyaman dan cinta, ternyata Nona lebih memilih cinta walaupun nyawa jadi taruhannya. Nah, itu dia wawancara dari mertua dan ipar-iparnya Nona Ina. Video itu tidak rusak ya, itu hanya di blur dari pihak yang mewawancara sesuai dengan izin narasumbernya. Bagi yang penasaran dengan wajah mereka, bisa cek langsung di media sosialnya almarhum Nona Ina. Kita masuk di inti permasalahannya. Oke, mari kita cocokkan keterangan dari para saksi. Ada beberapa keterangan yang dapat dari Pak RT, saudaranya Nona Ina yang ada di Tenateke, kepala desa dari Tenateke, dan tetangga-tetangganya. Keseharian Nona Ina. Oke, Nona Ina ini adalah seorang pekerja keras, dari mengurus rumah sampai perkebunan milik mertuanya. Kita bisa lihat dari wawancara tetangganya Nona Ina. Terkadang Nona juga diminta oleh mertuanya untuk menumpang cas HP ke tetangganya. Ya, teman-teman, saat ini saya bersama dengan seorang ibu yang juga pernah berjumpa dengan almarhumah Nona di bulan Agustus, di akhir-akhir bulan Agustus, yang mana dalam perjumpaan itu ada tanda-tanda fisik, ada cerita dari Nona juga yang menceritakan tentang perihal di mana ia pernah digigit oleh istri dari salah satu iparnya, dan dia pernah menunjukkan luka di bagian sini. Nanti kita akan dengarkan lebih lanjut dari Mama. Baik Mama, saat ini saya akan tanyakan beberapa hal terkait dengan Nona ini, almarhumah Nona, karena Mama yang pernah jumpa dengan dia. Nah, wawancara ini keterangan yang disampaikan haruslah keterangan yang benar, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, ya. Lalu kemudian juga dalam pengambilan keterangan ini Mama tidak dipaksa, betul? Ya, tidak dipaksa. Saya tidak paksa ya. Mama dengan senang hati menceritakan ini ya. Iya. Baik. Apakah dia ini orang yang pemalas, tidak bekerja begitu? Saya lihat itu orang itu dia bekerja. Rajin. Rajin. Kenapa ini kebun ada yang tanam jagung, jagung sudah tinggi begini. Sudah tinggi, itu dia yang tanam ya? Dia yang tanam. Bersama mertuanya? Iya. Dia menurut dia cerita. Oh baik. Lalu yang ke sawah ini bagaimana? Dia ikut kerja juga di sawah? Makanya saya tidak tahu, sehingga saya tanya dia, selama ini engkau di mana? Saya bilang. Iya, berarti lama sekali tidak berjumpa dengan dia. Lama sekali. Baik. Mungkin dia ada kerja di kebun sehingga saya tidak ketemu dia di sawah. Nah, iya. Teman-teman, saat ini saya bersama dengan salah satu tetangga dari Nona Apliana Ina sewaktu dia ada di rumah mertuanya.
Dan di rumah inilah, tepat di rumah Pak RT, biasanya dia datang cas HP. Dan itu diceritakan di dalam rekaman. Nanti kita akan dapatkan informasi untuk mencocokkan apa yang dia ceritakan di dalam rekaman pembicaraan yang sudah ditayangkan di Sumba TV ini. Sekarang kita bersama dengan Mama siapa namanya? Inaki. Mama Inaki ya, yang mana di rekaman itu dia sebutkan tempat dia cas HP. Jadi betul di sini dia cas HP ya? Iya, dia benar. Dia datang cas HP di sini. Na penne pacas bene HP dan mandu ipengke bana cas bene HP langsung na telepon na oleh umana Okta. Jadi dia waktu datang cas HP tidak lama dia cas HP, kurang lebih kira-kira berapa menit? Setengah jam. Oh, ada 30 menit lalu Okta telepon. Iya. Lalu Na telepon Okta, na dimba venano na halo umbulina na mate na Okta. ya, jadi dia terima waktu Okta telepon, dia baru saja bilang halo, tiba-tiba Okta matikan telepon itu. Habis itu na miss call balik na nona karena telepon kia na Okta. Lalu nona ini kemudian miss call balik untuk telepon kembali Okta. Napatola lo na Okta. Lalu kemudian Okta telepon dan tiba-tiba Okta itu langsung maki-maki nona. Iya. Ndak ki papagili mo na yuma bando kadena na yuma maneti longo uma ata. Lina nih. Ya. Jadi kamu ini tidak punya pekerjaan di rumah, kamu pergi ke rumah orang katanya. Nabakai bana pangaan ay mama Okta kana patukan ga cas HP. Re mangene HP, ma nambele da kana na ipamu ida bana bele ko langge malengin digane HP nange na mama ina na nona bantik na oleh umana. Ya. Jadi dia bilang, saya ini datang cas HP karena disuruh, kamu punya mama dan mama juga sudah selesai makan. Makanya saya datang cas, nanti kalau Ida telepon silakan, nanti tolong terima kata dari nona menjelaskan kepada Okta. Nakako nadimba vinanona habis itu naman langsung patola bana Okta mavine gulevatu lina bana na Okta. Ya, lalu Okta ini tiba-tiba maki nona ini, dia berkata mavine gulevatu, saya tidak tahu maknanya. Ya, oke. Lalu apa? Kaku ku kavali lina na Okta. Jadi pulang ke orang tuamu kata Okta. Iya. Navali palita kabango Okta inange. Jadi saya mau pulang betul ini Okta, kalau kamu suruh saya pulang kata nona. Kavali banana nona kanga abel lilinggu nih karena nau bapak ngana nona kavali lo bana ve. Ya, lalu nona ini tidak mau makan lagi karena kata mama makan dulu, dan dia langsung bergegas pulang ke rumah mertuanya. Kabapikian nabe bana dukin para mato nania nangge kata ku pandai bange. Ya, jadi waktu sampai di rumah mertuanya mama tidak tahu lagi. Nah, saya mau tanya, waktu dia cas HP ini dia ada cerita apa-apa tentang keadaan? Tidak cerita. Oke. Wow, ini dia tidak cerita tentang keadaan rumah tangganya ya. Ini seorang perempuan yang bagus sekali, bisa jaga rahasia rumah tangganya. Lalu kondisi fisiknya bagaimana? Apakah dia dalam keadaan sakit? Tidak, sehat. Sehat ya? Iya. Apakah dia lemah begitu? Tidak. Ya. Dia sehat sekali. Apakah menurut mama juga dia orang yang malas-malasan, tidak kerja begitu? Dia rajin kerja. Rajin kerja. Iya. Ya, biasa dia kerja apa yang mama lihat? Dia kerja di kebun, pulang di rumah tumbuk padi, kerja di sawah, timba air. Dia masak di rumah. Yang saya lihat sehari-hari waktu saya lewat pergi kebun. Ya. Oh, jadi mama lihat dia adalah pekerja ya. Iya. Sehari-hari dia lakukan pekerjaan. Nah, kira-kira terakhir dia datang ke sini ini pada bulan berapa? Mama ingat kira-kira? Bulan Agustus. Agustus. Tanggalnya masih ingat? Saya lupa tanggalnya. Di tanggal 31 itu apakah dia ada di sini? Tanggal 31 ada di kebun. Oh, dia ada di kebun ya. Baik. Pengorbanan Nona Ina. Menggadai perhiasan untuk biaya makan dan mengurus sawah. Jadi mereka tuh punya sawah, tapi yang urus itu almarhum Nona Ina sendiri. Ini dia hasil wawancaranya. Bolehkah mama menceritakan waktu pertemuan dengan Nona? Seperti apa pertemuan itu? Apa yang dia ceritakan? Bagaimana kondisinya? Mama boleh cerita. Bata boko ada ngene sarokan etang ge ka ho kana yang gaine yu ndapa eta pengu lunggu ni
Ya, jadi saya terjemahkan dulu ya. Mama ini berjumpa dengan Nona dekat serokan itu dan wah sekian lama ini tidak pernah ketemu dengan kamu, kata Mama. Enggak manairo, enggak ngomong enggak karut duka enang. Saya ada cabut rumput di ladang, saya juga ada sakit, kata Nona. Mapatau na ba manai Mama Dion kana kongko langka. Kana tukung ga ngadagu, nakatingga nene lakonggu. Nakarap itadam kan, natuku dam gane kertiangku. Jadi Nona ini cerita kalau saya ini ada bakalai dengan Mama Dion bertengkar. Saya digigit di bagian pundak sini, lalu saya dicakar juga di bagian sini, katanya. Lalu ditumbuk saya ditumbuk di bagian perut, kata Nona bercerita kepada Mama. Lina nenge ka yo na bali da pengu dingu basik sagu kana koroka kalau pali sedana linggu ni. Lalu Mama bilang kalau sebegitu mereka menyiksamu, kenapa kau tidak pergi lapor ke pihak polisi, kata Mama? Ndak tahu ndak pernah tinggi tante hinangga. Ya, biar sudah tante, kata Nona. Kalina nenge ka na akong ko lang nenge dalo badayanggu ka amilo bandi da matunggu dange ka apa ya ini. Saya ini ditumbangkan, ini saya tidak punya tidak berdaya lagi, lalu mertua saya datang untuk melerai, katanya. Kalina neka na mandu kini mpane kana cerita banganenge bali lang kane basiksa ka na dakukako ki wali kako wali gudang ka dakuvali ki lungu neta ne wai lopong kane nene aruma na ok talungu angka inampong. Jadi saya disiksa ini dan mereka bilang pergilah pulang ke kampungmu, katanya. Dan Nona menjawab waktu itu, waktu dia cerita kepada Mama, saya tidak akan pulang, saya mau dikuburkan di depan rumahnya Okta, kata Nona. Inangge ka linggu bayane mau bertahan penguyung ke linggu ni dalum kan tante nampong kan. Wah, kamu ini bertahan betul ini, kata Mama. Lalu ya begitulah tante, kata Nona. Kain nana ka kakak banggoni ti bondo aku sarapun di keila lunggu bay kaneti mapalol lompo neti makako neti bondo ka sar di keila. Ya, lalu mereka pergi lihat burung, waktu itu lagi jaga burung di sawah, lalu sama-sama. Waktu itu sama-sama apa dibicarakan? Teki bay ti keila nenge ba aluan. Ya. Nah, kembali ke tadi waktu dia cerita ada luka di sini, ada di sini. Mama sendiri lihat luka itu? Saya lihat bekas ini. Lihat ada bekas luka di sini. Bekas gigit, bekas cakar ada. Mama lihat persis. Lihat. Makanya saya. Seperti apa lukanya? Ada belam, berdarah atau bagaimana? Sudah ini sembuh. Sudah sembuh, tapi bekasnya ada. Bekas ada. Baik. Sudah sembuh. Sudah kapila begitu, sudah ada bekas ya. Ada siluet apalah namanya, bekas luka. Sudah berarti sudah lama berarti. Ya, sudah lama. Baik. Pertemuan itu sekitar di bulan-bulan Agustus atau bulan Agustus. Bulan Agustus ya. Baik. Perkiraan saya nanti bulan minggu depan saya menuai, saya bilang karena belalang tiba esoknya ini hari Sabtu kami potong sudah. Cuma waktu itu tidak ada yang ambil gambar waktu potong padi supaya kita tahu itu tanggal berapa ya? Tidak ada. Oh betul. Oke, baik. Lalu yang Mama lihat selama itu, Nona ini apakah dia orang yang sakit-sakitan begitu, seperti ada penyakit begitu? Tidak, dia sehat. Sehat ya? Dia sehat. Hanya ada luka bekas itu saja yang ada. Baik. Dia sehat. Lalu saya dengar juga dia pernah ini gade dia punya kalung dengan anting. Iya. Lalu itu dia ada cerita. Iya, dia cerita dari tahun lalu baru dia sampai. Baru sampai dari Lumbu. Dari Lumbu dengan suami. Dengan suami. Lalu mereka dari gade ini rantai dengan mainan 1.300.000. Lalu dia cerita ini. Dia cerita. Gade di Penggadaian di Memangura. Dia sendiri yang antar. Dia sendiri. 1.300.000. Uang itu kemudian dipakai untuk traktor mau tanam padi. Oh, dia yang sewa traktor untuk tanam padi. Pakai uang yang digade. Iya. Dan
anting dan kalung itu masih di tempat pegadaian? Iya, masih tinggal. Belum Tidak ada lagi. ditebus ya? Ya, tidak. Baik. Ya, ada lagi yang mau cerita tentang Nona ini? Nah, ndak ban ini juga ban cerita kayak gitu. Aku pinjam nompon diri nama Jesi 100 sampai mana aku bawa nompon di. Oh, dia ada cerita pinjam uang ke Mama Jesi katanya. Iya. Dan belum kembalikan. Iya. Oh, itu yang dia cerita. Baik. Baik. Ya. Ni juga kata kinang kama kakak kalau mama itu kayak lagi dengan lunggu tak apa kalau mama. Hanya itu yang dia cerita, lalu kemudian lihat usir burung. Iya, itu saja. Baik. Ya. Terima kasih Mama untuk kesaksiannya ya. Iya. Di video ini juga kita bisa lihat Nona Ina tuh sering dicaci maki, bahkan sering diusir dan balik lagi ke rumah mertuanya. Seringkali dimaki juga sama suaminya Okta. Nona Ina juga seringkali dipukul oleh ipar-iparnya dan mertuanya. Ini juga ada saksi yang melihat langsung ya. Ini kita bisa lihat videonya. Ya. Lalu kemudian Nona itu katanya setelah cas HP dia pulang ke rumahnya. Dan kemudian di dalam rekaman itu dia katakan bahwa dia juga akan mau pulang sudah, apapun yang terjadi di kampungnya nanti dia diterima kembali atau tidak, dia katanya mau pulang dan mau pergi cari kerja. Dan itu disampaikan di dalam rekaman itu. Dan rupanya dalam keadaan waktu dia mau pulang itu dia berjumpa dengan anak dari Mama yang juga pada saat ini bersama dengan kita. Kita juga akan dengarkan keterangan dari Adi, karena dia juga yang meminjamkan handphone kepada Nona untuk menelpon pihak keluarganya. Kira-kira waktu itu Ade lihat Nona ini di mana waktu itu? Di WKK dekat rumahnya Mam Fani. Ya, dia dalam keadaan apa waktu itu? Dia pegang tas dan dia tidak punya sendal. Oh, dia pegang tas tidak pakai sendal ya? Dan dia bilang mau pergi ke mana? Dia bilang saya diusir sama mertuanya. Oh, dia bilang dia diusir sama mertuanya. Dan karena dia diusir, dia katanya mau pergi mana waktu itu? Dia mau pulang ke keluarganya. Oh, dia mau pulang ke Lombo. Lalu kemudian apa yang dia minta dari Ade waktu itu? Dia pinjam sama HP untuk chat keluarganya dan telepon keluarganya. Baik. Lalu Ade pinjamkan? Iya. Nah, waktu dia ambil HP itu apa yang kira-kira siapa yang dia telepon waktu itu? Dia telepon kakak Via. Oh, Via ya? Iya. Oh, dia telepon Via dan dengar pembicaraan dia dengan Via waktu itu? Iya, dengar. Kira-kira dia bilang apa waktu itu? Dia menceritakan tentang pas dia itu dipukul sama adik iparnya. Oh, dia dipukul adik iparnya? Iya. Lalu apa lagi yang dia cerita? Diceritakan pas dia diusir dari rumah, cuman itu saja yang diceritakan di kakak Via. Oh, dia cerita kalau dia diusir dari rumah dan dia dipukul oleh iparnya. Iya. Baik, dia ada cerita juga kalau dia misalnya dimaki atau gimana? Iya, dia cerita juga pas Okta maki sama dia. Oh, dia ada cerita juga itu ya? Iya. Kan ada rekaman yang sudah tayang di Sumba TV. Apakah waktu itu dia telepon, waktu itu yang dia rekam atau bagaimana? Itu kakak Via. Iya. Iya, kakak Via yang rekam. Yang rekam ya? Iya. Berarti waktu dia rekam itu, waktu itu dia pinjam HP ya? Iya. Wah, berarti kita berjumpa ini yang pemilik HP yang dipinjam oleh Nona. Waktu dia menelpon Via, yang kemudian Via merekam pembicaraan itu. Dan dari apa yang Ade ini dengar waktu Nona bicara dengan Via, menyampaikan apa yang ia rasakan, itu sejalan atau selaras dengan rekaman yang kita sudah muat di Sumba TV. Dan ada informasi tambahan dari Ade tadi bahwa dia dalam kondisi membawa tas, tidak punya sendal, dan dia mau pulang ke kampung halamannya karena dimaki dan dipukul dan disuruh pulang oleh pihak keluarga mertuanya. Nah, bicara tentang bagaimana Via Nona ini pernah dipukul, ada juga salah satu dari anggota keluarga tempat ini yang menyaksikan
suatu waktu di mana ketika Nona ini saat bekerja katanya, lalu di situ adik ini menyaksikan Nona dipukul oleh salah satu anggota keluarga di rumah mertua dari Nona, yaitu adik iparnya. Ya, mungkin adik bisa cerita waktu itu adik pergi kemana waktu lihat Nona itu sedang bekerja? Itu enggak omak dana. Oh, jadi adik ini pergi ke kebun dan waktu itu apa yang adik lihat waktu itu? Nali na venda na nelong kina bakana palu nani padua dangke tenda dam nani a. Ya, jadi adik ini melihat Lina, ipar dari Nona itu menarik rambut dari Nona, lalu dia menarik rambutnya, Dia pukul sini. dia pukul lagi di sini dan dia tendang Di sini. dia tendang di bagian belakang. Adik lihat itu. Iya. Adik tidak mengarang-ngarang. Tidak. Tidak ya? Ya. Lalu waktu adik lihat itu Nona ini bagaimana? Apakah dia balas? Tidak. Dia tidak balas. Iya. Lalu kemudian apa lagi yang terjadi dengan Nona itu? Permandai tanggo pakai telur engkau jauh mana? Oh, jadi adik tidak lihat langsung ya? Dia tidak lihat lebih lama lagi ya? Iya. Karena adik takut, akhirnya dia tidak lihat lebih lama lagi. Nah, waktu Nona ini dipukul ada orang lain yang lihat juga? Adik lihat? Nah, Justina. Oh, dia punya mertua. Iya. Ada lihat juga? Iya. Ada lihat persis ya? Iya. Baik. Oh. Jadi keterangan dari adik ini melengkapi informasi yang kita dapatkan berdasarkan rekaman itu bahwa Nona ini pernah dipukul oleh iparnya yang bernama Lina. Itu disampaikan di dalam rekaman, bahkan dia katakan kalau tidak percaya dia tanya saja kepada adik yang ada di ini. Bahkan juga dia katakan tanya saja sama Inaki dan ibu inilah yang disampaikan di dalam rekaman tersebut ya. Jadi informasi yang kita dapatkan ini melengkapi atau selaras sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nona di dalam rekaman tersebut. Ya, terima kasih untuk keterangan yang adik-adik sampaikan, juga Mama sampaikan. Semoga keterangan ini bisa membantu pihak kepolisian untuk dapat meng-cross check hal ini terkait isi rekaman tersebut kepada kepada pihak keluarga. Betulkah apa yang disampaikan oleh Nona bahwa dia dipukul, dijambak rambutnya, ditendang? Itu dikatakan oleh Nona sendiri di dalam rekaman tersebut, dan dalam penelusuran Sumba TV itu sudah terkonfirmasi, dilihat sendiri oleh adik ini secara mata kepala, dan juga adik ini mendengarkan sendiri, melihat sendiri bagaimana Nona pulang ke rumah orang tuanya dalam kondisi tidak pakai sandal, membawa tas, dan berkata dia mau pulang ke tengah-tengah keluarganya. Bahkan Mama juga bercerita bahwa Nona ini pernah datang melakukan cas HP di sini dan mendengarkan bagaimana Okta ini, Mama dengar ya, Mama dengar persis Okta ini memaki Nona karena Nona datang ke sini. Padahal Nona datang ke sini untuk cas, itu pun persetujuan dari Mama mertuanya yang mengizinkan dia untuk datang, dan posisi Mama mertuanya juga sudah makan waktu Nona datang cas HP. Ya, demikian informasi tambahan ini. Pada situasi itu juga Nona Ina pergi ke rumah saudaranya yang ada di Tenateke. Untuk membenarkan keterangan ini, mari kita lihat videonya lagi. Mungkin dari saya pribadi atas nama Manase Dapangarah. Oke, terima kasih. Baik, selama ini memang bagaimana korban pernah ke sini ya? Jadi kalau korbannya mungkin sering ke sini, iya, karena memang dari hubungan kan saudara atau mungkin keluarga. Jadi kan ketika awal waktu kejadian, mungkin sebelum kematiannya si Nona ini, pernah mungkin kejadian dalam rumah mereka, pernah diusir oleh dari keluarga mama mantu, bapak mantu, pokoknya semua dalam rumah mama mantunya itu tidak ada yang ini ya, hampir semua tidak suka karena waktu itu kan sempat diusir dari rumah dari rumah mama mantunya. Ketika waktu diusir, datanglah dia ke sini, minta tolong sama saudara yang ada, saudara ini yang nama Gusti. Dia minta sama saudara saya juga yang antar ke
kampung ke Gol Sapi begitu. Jadi antar di kampung Gol Sapi. Sampai di sana berapa hari kemudian, kebetulan pada saat itu juga bapak saudara yang nama Bapak Domi dari kampung juga. Kebetulan tujuannya arah Kirara. Ya. Jadi numpanglah si Nona ini untuk pulang kembali ke sini. Ya. Sampai di sini disinggahkan ke sini untuk suruh sama mama saya yang antar ke rumah mantunya kembali. Ketika waktu itu saya pribadi juga ya masih, artinya masih kasih didikan lah, masih kasih arahan supaya ya namanya berkeluarga harus harus terima apapun itu konsekuensi, apapun persoalan dalam rumah tangga ya harus terima supaya baik-baikanlah dengan membantu, dengan suami misalnya, atau dengan adik-adik atau adik ipar, kakak ipar. Saya kan masih sempat kasih nasihat begitu. Itu pun anaknya kok saya tahu persis baik dan dia memang banyak pendiam, tidak banyak bicara lah. Cuman yang menjadi kesedihan setelah itu mama sudah antar pulang ke rumah mama mantunya. Ya. Setelah sampai di sana, ya mungkin kalau bisa mama udah datang Ya, tadi. nanti kita minta Jadi keterangan dari mama. pada saat itu memang mama antar sendiri ke sana. Sebenarnya saya sendiri yang mau antar, tapi karena dianya tidak mau, beliau ini yang almarhum Nona ini tidak mau, biar sudah mama sendiri yang antar. Jadi setelah itu mama antar sampai di sana. Langsung diterima dengan marah-marah lagi begitu. Oleh siapa? Oleh dari keluarga suaminya, sama terlebih sama adik perempuannya si suaminya ini, adik iparnya. Langsung hampir bilang, ini menurut cerita mama saya. Tapi setelah setelah kejadian kematian, baru mama saya cerita kalau pada saat itu waktu mama saya antar, karena dia dimarahin. Dia dimarahin di depannya mama. Jadi sempat waktu itu mama saya juga ribut lah. Artinya tidak mau terima kalau dimarahin di depannya mama saya. Jadi sampai waktu itu mama saya juga kurang ini. Akhirnya dia bilang kalau mau ngomong masalah atau mau ngomong dia punya kesalahan jangan di saya. Karena saya ini cuma mau mengantar ke sini aja. Karena kebetulan saya sama dia ini anak keluarga dari suami saya, kan mama ngomong begitu. Jadi akhirnya sudah pada saat itu mama mungkin kan pikirannya daripada ribut di situ, akhirnya mama saya langsung sempat mau pulang juga, tapi kan masih disuruh duduk. Sempat lagi diceritain semua, mungkin ya namanya persoalan rumah tangga orang itu kan tidak mungkin kan mama saya juga harus langsung ikut campur. Jadi mama saya bilang, ya itu kan urusan pribadi kalian, urusan rumah tangga. Jadi tidak mungkin saya untuk mau campur. Karena kita semua ini punya anak mantu, saya pun juga ada anak mantu juga. Jadi kalau bisa ya diselesaikan baik-baik supaya jangan sampai keributan kan. Ya pokoknya namanya sebagai seorang ibu pasti punya rasa penyampaian itu biar damai lah begitu loh Pak, seperti itu. Jadi setelah dari kejadian itu, lewat beberapa hari kemudian datanglah seorang, ada juga teman nama Nelis namanya. Sering main di rumah sini kan, kebetulan saudara ini kan yang satu ada tambal ban ini. Jadi sering datang tambal ban, cerita, bagaimana itu saudaramu itu bertengkar terus di sana sama mertuanya, sama kakak-kakaknya, sama adik-adiknya. Itu tiap hari bertengkar terus. Mulai dari situ kejadiannya, mulailah dengar-dengar cerita kalau mereka tuh ribut terus dalam rumah, seperti itu. Jadi mungkin sudah ada 2 minggu kemudian, sekitar tanggal 15 tanggal bulan 8 itu. Masih juga saya dapat cerita lagi. Pada saat itu kan saya pergi urut di rumahnya Mama Inawanda yang di apa ini. Saya urut di sana, masih sempat diceritakan juga kalau itu yang Nona itu masih pangkat apa sama kalian. Itu mamanya ada ini yang nama Umu Wanda ini. Tanya saya masih pangkat apa, dia bilang. Saya bilang kalau Nona itu masih saya punya hubungan saudara karena bapak saya sama bapaknya bersaudara sepupu, saya bilang. Jadi hubungan memang kami masih dekat lah, bukan orang lain sama sekali. Ya sempat ibu itu juga masih bilang, aduh kasihan, dorang ribut terus, bertengkar terus di situ di rumah. Tapi saya bilang memang baru-baru mama saya baru antar ke situ. Tapi kalau tidak tahu lagi kalau mereka bertengkar itu kan urusan rumah tangga mereka lah, tidak mungkin kami juga campur, saya bilang.
Nah, di situ sudah setelah dari lewat berapa minggu begitu lagi saya sudah pergi kerja lah. Ada bawa otot kebetulan di Cinta Indah. Saya sudah kerja tidak tahu lagi dia punya cerita selanjut. Tiba-tiba lewat mungkin ya yang saya bilang lewat 2 minggu itu langsung ada berita bahwa ada mayat yang ditemukan gitu. Mayat yang gantung diri di kebun, ada mayat ditemukan di ini. Disampaikan dia gantung diri. Informasinya ada mayat gantung diri. Dari semua kejadian, pada titik almarhum Nona Ina ini ingin melarikan diri dengan cara pergi bekerja keluar pulau. Tapi ternyata yang mengantar Nona Ina ke agen untuk pengiriman keluar pulau ini adalah ibu mertua dan kakak iparnya Joni. Jadi video sebelumnya itu saya pikir Joni itu adik ipar, ternyata dia itu adalah suami dari kakaknya Okta, jadi kakak iparnya. Inilah hasil wawancara dengan pihak agen yang dimana tempat Nona Ina itu mendaftar untuk pergi bekerja keluar Pulau Sumba. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Mama Miriana, Mama Erik. Mama Erik ya, Mama Erik. Ini gilim lah, Mama Erik. Kasih dekat sedikit, ya Mama Erik. Nah, Mama Erik, kalau saya boleh tanya, almarhumah Nona ini datang ke sini atau sebelum datang ke sini, apakah ada komunikasi sebelumnya? Ada telepon misalnya atau bagaimana? Ada telepon dari Mike sama istrinya bilang mau datang mau daftar Nona Ina ini, mau ke Jambi. Itu masih ingat kira-kira tanggal berapa? Saya ingat tanggal 21 Agustus sore jam 6. Itu Mike. Nah, Mike sama Joni dengan mertuanya, mama mertuanya. Waktu telepon itu tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 20. Tanggal 20. Lalu tanggal 21 mereka bawa. Mereka sore jam 6. Ya, yang datang itu siapa-siapa? Mama mantunya sama Joni. Joni dan Mike, Bapak Rian itu. Bapak Rian dan bersama mereka 3 orang saja. Oh, Nona Ina juga? Iya, sama Nona Ina jadi 4 orang dorang. Iya. Bersama Nona Ina ya, waktu itu datang ke sini. Lalu kemudian apa yang mereka sampaikan ketika sampai di sini? Sore itu dong sampai mama mantunya sama Joni itu mau daftar. Saya kan suruh yang tanggung jawab toh. Ya, siapa yang mereka mau daftar? Daftar Nona Ina ini. Mereka mau daftar Nona Ina. Mau daftar ke Jambi. Oh, jadi mereka mau daftar, mereka sampaikan bahwa Nona Ina ini mau dikirim ke Jambi. Iya, mau kirim ke Jambi. Oh, itu disampaikan oleh mertuanya atau Joni atau siapa? Sama Joni sama mertuanya. Mereka sampaikan hal itu. Mereka sampaikan di termasuk sini. Nona Ina juga? Iya. Sama Nona Ina juga. Berarti rencana ke Jambi ini atas persetujuan mertuanya, Joni dan juga Nona Ina. Nah, waktu mereka datang itu apakah seperti ada tekanan untuk Nona ini untuk harus pergi ke Jambi? Iya, itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Lalu setelah mereka datang, mereka mendaftarkan dan bagaimana setelah itu? Waktu itu kan saya tanya, yang tanggung jawab sama Nona ini siapa? Saya bilang. Joni jawab sama mantunya, saya yang tanggung jawab. Kami sudah telepon suaminya di sana, suaminya suruh pergi kerja. Ternyata malam jam 12 itu suaminya telepon. Waktu mereka katakan mereka bertanggung jawab. Setelah perbincangan itu mereka pulang. Pulang. Ya, itu supaya jangan langsung lompat-lompat. Mereka pulang, lalu Nona langsung tinggal di sini. Tinggal dia. Berarti waktu dia tinggal di sini sudah bawa pakaian. Sudah bawa. Semua barang-barangnya yang mau dibawa ke Jambi dia sudah bawa. Sudah bawa. Lalu dia tinggal di sini, bermalam di sini dan mertuanya pulang. Dan waktu Nona tinggal di sini dia ada cerita apa-apa? Malam itu belum cerita. Oh, belum cerita. Belum cerita. Semenjak mertuanya pulang itu belum. Belum cerita apa-apa. Belum cerita apa-apa. Setelah mertuanya pulang tengah malam. Ya, tunggu sebelum sampai jangan cepat-cepat. Nah, yang ibu lihat dari perawakan keadaan fisik dari Nona ini bagaimana dia? Apakah dia lemah? Apakah dia dalam keadaan sakit? Apakah dia seperti apa? Coba diceritakan. Dia memang tidak ada. Dia semangat saja. Dia semangat. Dekatkan lagi. Dia semangat saja, tidak apa-apa.
Hanya dia duduk diam saja, dia ngelamun. Ngelamun? Ngelamun saja dia. Oke, ibu tanya kenapa dia ngelamun? Saya belum sempat tanya karena dia baru sampai. Oh, baik. Saya belum sempat tanya. Baik. Lalu kemudian berlanjut sampai ke istirahat sudah nih? Istirahat sudah. Sudah istirahat malam, lalu tiba-tiba bagaimana? Malam saya sudah tidur. Sudah jam 12 malam. Tiba-tiba ada telepon. Saya lihat nomor baru. Saya angkat HP. Terus suaminya yang telepon. Atas nama Okta. Dengar apa yang dia sampaikan Okta? Saya dengar. Dia bilang apa? Dia bilang itu betul saya punya istri ada di situ. Oh, jadi langsung dia telepon dia ibu? langsung telepon. Berarti nomor ibu dia dapat dari mana? Dia minta di Mike. Oh, dia minta di Mike. Di Mike. Lalu nomor ibu langsung ditelepon. Bukan Nona yang dia telepon? Bukan. Lalu dia tanya apa tadi? Terus dia telepon, saya jawab, iya benar. Ini tadi yang bawa Joni sama mama mantunya yang bawa sendiri di sini. Iya. Terus dia jawab, kenapa mereka bawa? Kenapa orang tidak telepon saya dulu? Kenapa orang langsung bawa saya punya istri? Dia bilang. Oh, artinya dia tidak tahu bahwa mertua mamanya dan Joni bawa Nona ini tanpa sepengetahuan dia gitu. Lalu kemudian ibu jawab apa? Terus saya jawab, yang bawa kan bilangnya sudah telepon suaminya di sana, jadi mereka bawa ke sini. Saya omong begitu. Iya. Terus Joni ini Okta jawab, saya tidak tahu kalau dorang bawa di situ, don tidak telepon saya memang, dia bilang. Iya. Kalau begitu, itu Nona jangan kirim dulu. Besok pagi Joni kakak saya pergi jemput di sana. Iya. Dia bilang begitu. Oh kalau begitu nanti telepon Bapak Rian saja. Kan Bapak Rian PL kami yang di sini yang bersama dengan Joni sama mama mantunya. Iya. Sampai begitu. Jadi paginya itu Mike telepon saya. Iya. Mike telepon saya. Mam Erik, itu Nona kasih pulang sudah. Mungkin sebentar Joni pergi jemput. Saya bilang tidak apa-apa. Kalau memang suaminya tidak mau, suaminya kan sudah telepon saya juga tadi malam. Sudah telepon tadi malam. Saya bilang suruh saja mereka jemput besok. Iya. Suruh saja mereka jemput besok. Saya bilang pagi jam 8 Joni sudah datang jemput. Iya. Joni sendiri sudah, tidak teman lagi yang datang jemput. Oh jadi Joni sendiri? Oh Joni sendiri yang datang jemput. Di tanggal berapa itu? Tanggal 22 Agustus. Mereka jemput dia. Mereka jemput dia. Tadi belum diceritakan setelah telepon Okta ini. Iya. Paginya dia sempat kasih tahu saya, dia kasih tunjuk bekas gigit. Nah, bagaimana dia bisa langsung kasih tunjuk itu? Ada cerita sebelumnya? Dia kan begini toh ceritanya. Dia cerita pagi. Kemarin dulu tuh itu ipar saya itu bakal hedeng saya ini, lihat ini bekas gigit, dia bilang dia kasih tunjuk bekas gigit dengan di betis sini. Pokoknya ada 3 dengan ada luka di sini, bekas garu, bekas kuku. Dia masih kasih tunjuk. Dia kasih tunjuk. Waktu dia kasih tunjuk siapa yang lihat? Saya dengan sapaan mantu. Betul iya, ya? Betul ada 3 di bagian leher, lengan dan kaki. Di lengan. Betis, ya, di lengan. Itu lukanya sudah lama atau baru? Baru. Jadi masih kelihatan luka begitu. Iya. Belum pulih. Belum. Kemudian waktu dia tunjukkan begitu, ada tanya dia? Saya tanya kenapa bisa begitu, saya bilang begitu. Tidak tahu lagi, pokoknya dia tidak suka sama saya kalau saya ada di rumah situ. Dia siapa yang tidak suka? Ini istrinya Joni. Istrinya Joni? Istrinya Joni sama berarti iparnya, mama mantunya begitu semua. Oke, berarti istrinya Joni itu apa dalam bahasa kita? Marena? Anguan. Iya. Jadi dia sama si sempat sama si jawab dia kenapa juga engkau tidak mau tendang suruh sama dia sama sendiri om begitu toh. Lu tendang kai mau una lakong vena na neti ana. Lalu kumanawar lu mau napati ya ini dia hamil lagi. Saya kasihan. Saya kasihan lagi dia bilang. Sementara hamil dia bilang. Iya, lalu terus dia punya ipar perempuan itu yang pegang dia punya tangan. Jadi dia sempat gigit sudah. Ipar perempuan. Ipar perempuannya ini siapa? Istrinya. Ipana. Alikana Okta. Dia cerita kenapa sampai mereka berkelahi? Dia tidak cerita itu saja. Dia hanya cerita mereka berkelahi. Lalu waktu berkelahi dia berkelahi dengan siapa? Sama istrinya Joni sama iparnya dia. Sama dia. Pokoknya 3 orang dorang. Jadi siapa ini? Mama mantu. Dengan iparnya. Dengan istrinya Joni. Istrinya Joni. Mereka berkelahi. Oh, jadi 3 lawan 1 begitu. Lalu 3 lawan 1 dia. Lalu dia kasih tahu siapa yang melukai di sini, dia ada kasih tahu. Istrinya Joni yang gigit di sini. Oh, dia gigit di sini. Iya, dia yang gigit. Yang cakar dia lagi. Istri Joni juga nih. Yang tandem tangan dem ipar. Oh, jadi
dia ditahan seperti itu, dipegang, lalu satu orang bebas memukul begitu. Bebas gigit begitu. Bebas gigit juga, tapi dia lalu mertuanya dia tidak cerita apa yang dilakukan Dia mertua. tidak cerita, hanya di mertuanya sempat pukul juga. Sempat pukul. Dia kasih tahu dia dipukul di mana? Dia tidak kasih tahu, pokoknya dia omong sempat pukul. Mereka 3 orang semua. 3 orang semua. 3 orang. Dia ada cerita ada orang lain yang menyaksikan waktu itu? Dia tidak cerita itu. Dia hanya cerita mereka cerita yang pukul saja. Yang pukul saja, baik. Lalu setelah cerita itu apa lagi yang terjadi? Ada cerita lain lagi yang dia sampaikan? Tidak ada lagi. Saya yang ngomong begini. Ya. Kalau sudah begitu, kenapa engkau tinggal di sana tidak mau pulang? Sudah, apalagi orang belum belis. Engkau kau pergi tinggal di sana tidak mau pulang. Sudah di Lombu sana di kau punya orang tua sama seom begitu. Dia jawab begini, saya takut. Karena ini Okta suruh saya tinggal jaga mama di situ, dia bilang. Oh, dia patuh dengan perintah dari Okta. Wow, berarti istri yang luar biasa ya. Dengan dalam keadaan begitu masih mau dengarkan apa yang disampaikan oleh suaminya. Dia ada cerita juga misalnya tentang perilaku dari Okta, dia ada cerita? Tidak ada. Tidak ada ya? Dia omong tidak lama lah dia pulang. Dia telepon saya ini, dia tidak lama lah dia pulang. Oh, dia mau pulang begitu? Okta mau pulang ke Sumba? Mau pulang ke Sumba. Baik. Lalu setelah dia cerita begitu sampai Joni datang kembali ini bagaimana? Joni datang kembali untuk ambil dia bagaimana? Ada telepon dari Joni? Tidak ada. Oh, yang telepon tadi siapa? Michael yang telepon ibu, dia kasih tahu apa? Mike telepon saya, dia suruh kasih pulang sudah. Karena ada telepon dari suaminya suruh kasih pulang. Baik. Dia mau datang jemput nanti minggu depan ini hari Senin. Joni ini Okta pulang dari Makassar, dia bilang. Berarti sama dengan yang dikatakan Nona tadi bahwa dia mau segera pulang. Iya. Lalu? Dia mau pulang mau kerja sama dengan dia di Makassar. Oh, jadi Okta di Makassar ya? Itu yang disampaikan Michael. Iya. Lalu dia kasih tahu siapa yang datang jemput. Dia kasih tahu nanti Joni yang pergi jemput sendiri di sana. Dia dekatkan lagi. Lalu kemudian Joni datang ke sini tanggal berapa itu? Tanggal 22. Tanggal 22 apa? Bulan apa? Agustus. Jadi itu terjadi di bulan Agustus, bukan di bulan sebelumnya ya? Iya. Pasti ya bulan Agustus. Iya Agustus. Dia bawa ke sini tanggal 21 sore Agustus sore. Lalu tanggal 22 Joni datang jemput. Jemput kembali pagi jam 8. Pagi jam 8 Joni sampai. Iya. Lalu Nona dibawa oleh Joni. Waktu Joni datang dia ada ngomong apa-apa? Tidak ada. Dia tidak ngomong apa-apa. Lalu apa yang Joni sampaikan ke Nona? Tentu ada perbincangan, ada dengar. Tidak ada. Dia cerita dengan Bapak Erik saja, dia yang suruh kerja babai di sana. Nanti sebetulnya kalau itu bulan 10 ini mau urusan, dia bilang. Siapa yang bilang? Ini Joni mau urusan, tapi mau bagaimana? Dia baik cari uang dulu pulang, nanti baru urusan, dia bilang. Apalagi suaminya masih kerja di Makassar, dia bilang begitu. Dia bicara itu kapan itu? Tanggal 21. Waktu diantar. Oke. Nah sekarang supaya dia berterusan maksud saya, di tanggal 22 waktu dia jemput itu ada yang Joni sampaikan? Tidak ada. Jadi hanya dia kasih tahu begitu tadi malam dia suami ada marah-marah suruh ambil pulang dia bilang. Itu ada yang dia bilang jangan dilupakan. Jadi dia kasih tahu suaminya marah-marah, dia suruh ambil kembali begitu. Lalu dia masih telepon sama pagi itu dia jemput. Ini Joni ini masih telepon Okta. Dia masih sempat omong dengan dia punya istri ini siapa? Okta ini. Jadi masih dengan Nona. Nona di sini masih telepon dengan Okta. Masih bertelepon. Mereka dua masih bertelepon. Ada terdengar apa yang mereka bicarakan? Saya dengar Okta bilang, "Wo harus pulang nanti hari Senin saya pulang Sumba, saya jemput pulang supaya kita kerja sama-sama di Makassar." Apa yang Nona jawab? Nona jawabin, "Itu hari kau suruh saya kerja sudah di Jambi. Baru sekarang kau suruh lagi saya pulang." Dia bilang, dia masih jawab begitu. Baik. Lalu apa lagi? Itu saja yang dia jawab. Joni Okta langsung kasih mati HP sudah. Baik. Lalu ketika Joni sampaikan tujuan dia datang jemput Nona ada jawab Okta ini Joni ini? Awalnya dia jawab saya tidak mau pulang. Tapi Joni bilang kau harus pulang. Jangan sampai nanti kalau suami datang kita lagi di sini yang berkelahi sendiri, dia bilang. Baik. Jadi, Nona bilang tidak mau pulang, ini apa yang dia lakukan? Apakah dia sembunyi atau dia tidak sembunyi? Tapi apa yang dia lakukan? Dia diam saja. Memang awalnya dia tidak mau pulang. Bagaimana ibu tahu dia tidak mau pulang? Dia kan ini Joni omong kan aku harus pulang. Takut nanti kalau suami pulang nanti kita di sini baribut, dia bilang tuh. Lalu jadi, Nona jawab, saya mau pikir jadul dia yang suruh saya, baru sekarang suruh lagi jemput.
Dia masih jawab begitu. Nah, maksudnya ibu tahu dia tidak mau pulang itu selain dengan kata-kata itu, apakah dia masuk kamar kah? Dia masuk apa? kamar. Dia masih lama di kamar. Sama 3 kali masuk kamar suruh dia keluar. Dia lama di kamar. Dia lama di kamar. Di dia kamar itu pulang. apa yang dia lakukan? Dia menangis atau apa? Dia menangis sementara pikul tasnya. Oh, dia menangis sambil pikul tas. Dia tidak mau keluar dari kamar. Dia tidak mau keluar. Lalu ibu ngomong apa dengan dia? Lebih baik kau pulang sudah daripada nanti kita bermasalah lagi ini sambil begitu. Tapi dia jawab apa? Dia tidak jawab lah, dia hanya menangis, keluar sudah. Dia keluar sudah? Keluar sudah, pulang langsung naik motor, pulang sudah orang. Langsung mereka pulang sudah? Mereka pulang sudah. Setelah mereka pulang, sampai di rumah dia ada telepon ibu? Tidak ada lagi. Setelah itu tidak ada komunikasi? Tidak ada komunikasi lagi. Sampai kita dengar dia apa? Sampai dengar dia meninggal? Meninggal. Kapan ibu dengar tahu dia meninggal itu? Tanggal 6 September. Di hari yang sama keluarga di Lombok tahu? Iya. Di situ ibu tahu dengar juga ya? Tanggal 6 pagi jam 10 saya dengar dari istri Miki telepon saya. Baik. Lalu ibu ada komunikasi dengan pihak di Lombok bahwa cerita tentang ini? Tidak ada. Jadi tidak ada nomor telepon dari Lombok, tidak ada sudah. Tidak ada ya. Jadi memang waktu dia ada di sini ibu juga belum komunikasi dengan di Lombok. Belum. Ya. Rencana tentang pergi ke Jambi. Menurut informasi yang saya tanya di Lombok juga, mereka katakan mereka tidak pernah tahu. Mereka tidak pernah tahu bahwa Nona ini punya rencana pergi kerja ke Jambi. Ya, jadi berarti hanya ibu saja yang tahu karena memang datang ke tempat ini. Iya. Ya, selain dari apa yang ibu ceritakan ini, ada hal lain lagi yang ibu mau sampaikan? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Baik. Apa yang kita ambil ini tidak dipaksa. Apakah saya paksa ibu untuk menyampaikan ini? Tidak. Tidak ya? Iya. Dengan rela hati, dengan sadar ibu sampaikan. Iya, ini. iya. Baik. Ya, demikian interview saya dengan ibu sebagai penanggung jawab di tempat agen di mana Nona datang untuk mendaftarkan diri dalam rangka mau pergi kerja ke Jambi. Dan itu terjadi di tanggal 21 dan juga tanggal 22. Nona tiba tanggal 21 dan di tanggal 22 dia dijemput kembali oleh Joni untuk kembali ke kampung daripada suaminya. Semenjak itu tidak ada lagi komunikasi dengan ibu di tempat ini. Namun di dalam hal ini ada hal yang menarik adalah ketika saya mengunjungi pihak mertua dari Nona, saya menanyakan perihal kapan tepatnya Nona ini datang mendaftar ke PT ini atau ke tempat ini, dan mereka menjawab kurang lebih sekitar 3 bulan. Saya mengatakan apakah di bulan Agustus? Lalu Joni masih menyangkali tidak, bahkan juga seperti ragu-ragu kelihatannya di situ, dan bahkan dia setuju itu kurang lebih 3 bulan. Nah, kita bisa hitung hari ini pengambilan video ini tepat pada hari ini adalah tanggal 8 Oktober. Kalau kita merujuk sampai ke tanggal kejadian yaitu tanggal 21 Agustus ketika mereka datang ke sini, ini adalah selang waktu yang tidak begitu lama. Bahkan juga kalau kita merujuk dari tanggal 21 dan 22 dan sampai tanggal 31 Agustus di mana Nona menghilang, itu juga bukanlah satu masa yang begitu panjang. Itu hanya memakan kurang lebih 9 hari. Tetapi di sini menjadi satu pertanyaan bagi kita sekalian, bagaimana mungkin Joni bisa melupakan ya dari tanggal 21 sampai tanggal 31 atau sampai tanggal 1 Oktober di mana saya merekam pembicaraan interview itu, Joni bisa melupakan peristiwa ketika Nona ini diantar untuk mendaftarkan dalam rangka untuk pergi kerja ke Jambi. Ini adalah salah satu pertanyaan yang barangkali perlu digali lebih jauh oleh pihak kepolisian. Sekali lagi saya mau katakan, saya berharap melalui apa yang Sumba TV ini lakukan, membantu pihak kepolisian untuk menggali lebih dalam lagi fakta-fakta yang memberikan tanda apa dan bagaimana atau siapa yang menyebabkan hilangnya nyawa dari almarhumah Apliana Nona Ina. Dari tempat ini, saya pada akhirnya ucapkan salam Pancasila, salam penegakan hukum. Waktu menghilang. Oke, di video sebelumnya mertuanya bilang dia
Nona Ina ini menghilang. Terus mereka melakukan pencarian ke desanya Nona Ina itu di Lombu dan sudah melaporkannya ke Pak RT. Ternyata dari pihak RT-nya itu mengakui bahwa tidak ada laporan sama sekali. Ini dia hasil wawancaranya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya, Bapak Ria. Iya, Bapak Ria. Baik, Bapak Ria, bolehkah Bapak menceritakan tentang Nona ini yang Bapak lihat, dan Bapak dari maksudnya dari awal ya? Ya, dari awal dia sampai ke sini. Mungkin Bapak bisa cerita karena Bapak sebagai ketua RT. Iya. Dari awal dia sampai di sini di tempat Wekui, tidak ada laporan di saya. Oh. Padahal orang baru masuk ya? Ya, padahal ada orang baru yang masuk, tidak ada laporan. Terus yang kedua, waktu hilangnya ini Nona, tidak ada laporan juga, Bapak. Oh, tidak ada laporan juga? Tidak ada. Kalau ada, saya undang warga. Gerakan warga untuk gerakan warga untuk mencari dia. Oh. Ada di mana kok? Ada di Lombu kok. Padahal sudah 1 minggu. Oh, 1 minggu? Iya. Jadi Bapak dengar waktu dia hilang dan sampai ditemukan itu kurang lebih ada rentan waktu 1 minggu? Waktu tanggal 31 masih kami lihat dia kerja di kebun sana. Tanggal 31? Tanggal 31. Ini selaras dengan postingan di Facebook tanggal 31 dia masih ganti foto di Facebook. Berarti di tanggal itu masih hidup? Iya, masih hidup. Nah, kira-kira mendengar... Sore sekali, Pak. Sore sekali ya? Iya. Kira-kira mendengar dia hilang itu pada tanggal berapa? Tanggal 1 mulai tidak ada sudah. Tapi tanggal itu Bapak dengar dia menghilang, ada dengar begitu meskipun tidak dilaporkan, tapi ada dengar isu di tanggal itu. Iya, dorang mulai cari. Oh, mulai cari. Hanya dorang saja yang cari. Oh, hanya dorang saja yang cari. Iya. Nah, dia cari balumu, apakah mereka datang tanya kepada Bapak? Tidak ada laporan juga. Tidak ada laporan. Iya. Kepada Bapak Mama di sini ada yang tanya juga mengenai kehilangan apa? Ditanya? Tidak ditanya. Tidak ada. Oke, baik. Mau warga tetangga juga tidak ada. Baik. Penemuan mayat. Jadi yang ketemu mayat ini pertama kali itu bapak mertuanya almarhum Nona Ina. Kemudian menyuruh kakak iparnya Joni untuk melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa Tenateke, yang mana beliau adalah otoritas di tempat kejadian di mana almarhumah Apliana Nona Ina ditemukan tak bernyawa lagi pada tanggal 6 September 2022, dan saat ini kita akan memintai keterangan dari beliau dan sekaligus juga dapat menerangkan hal-hal yang selama ini barangkali masih belum jelas bagi para pemirsa, sehingga kita bisa dengarkan kronologis bagaimana saat pertama beliau mendengarkan kabar kematian dari Nona dan apa yang beliau lakukan setelah mendengar kabar tersebut. Selamat pagi Bapak Kades. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk waktunya, dan pada kesempatan ini Sumba TV mau mendapatkan informasi yang selengkapnya dari Bapak Kades terkait dengan kematian dari almarhumah Nona Ina yang terjadi pada bulan September lalu. Mungkin Bapak bisa ceritakan kronologis pertama kali Bapak waktu mendapatkan informasi itu kira-kira pada tanggal berapa dan apa yang Bapak lakukan setelah mendapatkan informasi tersebut. Silakan, Pak. Baik, terima kasih kepada Sumba TV yang memberikan saya ruang untuk memberikan penjelasan secara detail. Jadi tanggal 6 September itu sekretaris saya dapat telepon dari RT Pumalindi bahwa ada mayat yang ditemukan di kebun. Saya saat itu posisi di waktu di atas pekerjaan jalan. Jadi saya bergerak. Saya bel Babin Kamtimas Pak Steven yang bertugas di desa kepolisian. Dari pihak TNI saya bel Babinsa Pak Ibrahim. Kita hadirlah di Polsek. Sambil
kami hadir di Polsek, saya melakukan komunikasi pihak atasan saya. Dalam hal ini Pak Camat Gerson Duarte. Saya melaporkan kejadian ini. Ya. Limit waktu kurang lebih setengah jam kami di Polsek, datanglah si Joni. Oh ya. Membuat laporan polisi bahwa ada mayat betul yang diketemukan. Ya. Pada saat itu si Joni ini dari WKUI membuat laporan polisi, diambil keterangan, kami turun ke sana. Kami turun ke sana bersama pihak kepolisian, bersama Pak Camat. Betul, laporan itu diketemukan ada mayat. Ya. Kurang lebih dari rumah Borabili atau Borawiku itu, Borabili, ada mayat yang diketemukan. Ya. Yang diketahui nama adalah Nona Apliana Nona Ina, notabene anak mantu. Ya. Saat itu tim Inafis Polres ada turun. Ya. Dan seluruh pihak-pihak terkait. Lama kami angkat jenazah itu karena apa? Satu hal, kita masih tunggu pihak dokter. Pihak dokter. Dokter hadir, mereka periksa jenazah. Di dalam tubuh jenazah itu benar leher itu ada terikat tali rafia. Tali rafia yang diikat kayu sebesar begini. Bukan kayu tinggi ya? Tidak. Dalam hal itu negosiasi kami, pihak saudara saya di Lembu, kami menunggu cukup lama. Nah, karena saat itu situasi hujan, jenazah almarhum ini kami angkat karena sudah diperiksa oleh pihak dokter dan Nafis. Pihak Polres juga hadir. Sudah, kita pakai terpal, angkat, taruh di balai-balai rumahnya Borabili. Bapak mantu dari Apliana Nona Ina ini. Kurang lebih 1 jam, Kepala Desa Matalembu bersama keluarga datang. Saya selaku pribadi Kepala Desa melakukan komunikasi. Di dalam perjalanan Bapak Desa Lembu dan keluarga, saya perintahkan RT untuk gali kubur. Ya. Karena itu tindakan kemanusiaan. Pertimbangan kemanusiaan. Kalaupun juga jenazah dibawa ke Lembu, ya kita tutup saja liang yang pas, kita kubur. Kalaupun juga dikubur sini, jadi kita tidak susah. Jadi polisi yang duluan sampai ke TKP sebelum ramai oleh warga. Ini keterangan dari pihak kepala desa dari Tenateke. Kemudian warga apakah waktu itu lebih dulu tiba atau polisi lebih dulu tiba ke TKP? Memang polisi yang duluan. Duluan polisi ya? Ada polisi dulu, baru banyak orang. Baik. Nah, waktu polisi tiba, apakah Bapak juga hadir di sana? Saya hadir. Hadir juga. Ya. Dan Bapak lihat langsung korban itu? Iya, saya masih perintahkan warga untuk gali kubur di situ. Karena pemerintah suruh gali toh. Oh, pemerintah yang suruh gali? Bukan inisiatif Bapak? Siapa yang RT di sini? Saya, Pak. Oh, kalau begitu, kamu gerakan warga dulu, gali kubur. Lalu Bapak langsung perintahkan warga untuk gali kubur? Langsung gali, sudah. Oke, baik. Nah, ini kita mau kembali ke posisi korban. Waktu Bapak lihat di posisi korban itu bagaimana? Wah, ulat banyak itu. Apa yang ada di tubuh korban itu? Apa di tubuh Nona itu ada apa di sana? Ada. Di foto itu ada tali rupiah. Tidak tinggi juga nih. Ya? Warna kuning. Hijau daun. Oh, hijau daun ya? Iya, hijau daun. Oke. Tali rupiah itu sepanjang berapa kira-kira menurut Bapak itu? Tidak sampai 1 meter. Oh, ada 1 meter kan? Ya. Oke, dan posisi Nona ini bagaimana? Dia telentang. Tergantung di atas udara? Sama dengan ikat kambing. Tidak tinggi juga. Dia di tanah? Oh, kayu besar begini, nanti saya kasih tunjuk sebentar. Jadi berarti dia posisi terlentang seperti di foto itu? Terlentang saja, iya. Bukan di atas begitu? Tidak. Lalu berarti posisi kepala sudah di bawah dan tali itu
Masih terikat di atas Masih. kayu. Iya. Kayu sebesar. Ya, tadi. setinggi ini saja. Baru Nona begini. Oh, setinggi. Nanti saya kasih tunjuk ya, nanti sebentar saya kasih tunjuk. Berarti dalam hal ini apakah itu seperti dia bunuh diri begitu? Gantung diri begitu? Kalau menurut saya tidak termasuk akal dia begini. Tidak masuk akal dia gantung diri. Tidak Bagaimana masuk gantung diri dengan jarak seperti Iya, itu? baru ini kayu besar begini, bisa dia patah ini. Bisa patah. Bukan di dahan juga. Bukan. Bukan dahannya, tapi Iya. di pohon. Jarak tinggi begini sih, tidak sampai 1 meter juga. Baik. Nah, langsung talentangin Nona. Dengan ikatkan. Baik. Lalu ada juga mengatakan bahwa anggota tubuhnya itu sudah ada yang hilang begitu. Ya, kaki kiri itu di sini. Sudah hilang dagingnya. Tapi bukan terlepas begitu. Ada yang terlepas? Tidak ada. Tidak ada. Tapi ada yang sudah bekas. Tapi ini keluar tulang ini Pak. Sudah dimakan oleh apa? Hewan kah? Entah hewan ke apa, burung gagak. Oh, baik. Kalau saya rasa tidak mungkin ini. Tapi dia terbelah ini karena kena hujan kok, matahari panas mungkin. Dan waktu itu apakah dalam musim hujan? Hujan besar itu sebelumnya, sebelum dilihat. Berapa lama? 1 minggu ini, satu minggu ini. 1 minggu hujan. Iya, tanggal 31, terus sampai tanggal 6 baru ditemukan. Dari tanggal berapa hujan itu? Tanggal 1? Tanggal 31? Tidak, tanggal 31 itu mulai sudah tidak ada dan dia hilang. Nah, hujan maksud saya, hujan ini hujan tanggal 1, sekitar tanggal 2 mungkin. Sekitar tanggal 2. Nah, sekitar itu. Itu hujan ya? Hujan. Sampai hujan tanggal besar, 6 iya. bagaimana? Ada hujan di tanggal 6? Masih hujan lah. Masih hujan lagi. Jadi dalam hal ini bisa masuk akal ya pemirsa untuk mempercepat proses pembusukan itu memakan waktu kurang lebih 1 minggu ya. Ya, 1 minggu. Ya, bisa masuk akal untuk hal itu. Baik. Dikatakan juga di bagian kakinya itu ada tali rafia yang sama ada. Betulkah ada tali yang Bapak perhatikan? Kayaknya tidak ada, Pak. Tidak perhatikan. Nah, tidak perhatikan lagi dia punya kaki satu kan dia apa? Nama udun kayak gitu nangge. Oh, terkelungkup. Selungkup. Terlipat. Baru ini satu ke kanan begini. Terlepas. Melonjor. Nah. Baik, itu kondisinya ya. Iya. Apa masih bisa dikenali wajahnya? Masih di HP saya masih ada. Oh, masih ada. Bapak sempat mengambil foto juga ya. Baik. Bagaimana kondisi giginya? Iya. Masih utuh? Patah ini 4. Oh, patah gigi 4 ya. Baik. Bibirnya ini sudah hilang. Oh, sudah hilang gigi bibirnya. Bibirnya, hidungnya juga di sini Sudah yang terlepas. Tapi giginya ini patah. Baik. Ini mungkin bisa dicari tahu oleh pihak kepolisian mengapa sampai giginya itu bisa hilang ya. Karena ini menarik juga untuk dicari tahu lebih lanjut. Baik. Ada informasi lain yang Bapak mungkin mau sampaikan terkait dengan penemuan mayat itu? Mungkin tidak ada lagi, Pak. Baik. Harapan Bapak sebagai kepala lingkungan ketua RT di tempat ini, harapan Bapak dalam penanganan kasus ini bagaimana? Untuk penanganan kasus ini, bagaimana harapan Bapak? Harapan saya harus terbuka. Ya, harus diambil orang itu. Oh, harus diambil. Baik. Harus diamankan. Diamankan. Ya, karena warga saya ini pokoknya tidak bisa kerja. Oh. Tidak aman. Oh, tidak aman. Tidak aman kerja. Tanya mereka ini. Tidak aman mau kerja kebun, tidak aman. Karena gara-gara dorang. Oh. Kenapa rasa tidak aman, Bapak? Takut orang. Oh, yang mereka takutkan apa? Takut pihak keluarganya Nona. Mereka takut pihak keluarga Nona bagaimana? Iya. Mereka takut ada tindakan kriminal tuh. Ada tindakan kriminal lainnya begitu ya. Lain, iya. Jadi artinya Bapak sebagai ketua RT di sini meminta sebaiknya pihak keluarga itu diamankan. Iya. Emang bagaimana mereka sekarang? Apa belum diamankan? Belum. Oh, belum. Masih ada itu masih terbang juga di dekat pohon kelapa. Oh, masih ada yang di pinggir. Jadi teman-teman, untuk lokasi penemuan mayat Nona Ina ini ada di foto ini kurang lebih 30-50 meter dari rumah mertuanya. Ini kayu dan tempat di mana Nona Ina ditemukan.
Dan mari kita lihat versi dari saudaranya non ini yang di Tenateke yang langsung ke TKP juga. Kita lihat video. Mayat yang gantung diri di kebun, ada mayat ditemukan di ini. Disampaikan dia gantung diri begitu. Informasinya ada mayat gantung diri. Tapi memang ketika saat itu juga saya sama adik-adik saya kebetulan di rumah. Jadi boleh dikatakan orang pertama lah, langsung kami ke TKP. Jadi setelah itu sampai di sana karena semua masih takut. Orang sekitar situ saja tidak ada yang berani untuk ke sana. Jadi akhirnya kami pun ambil tindakan untuk mau turun langsung ke TKP. Cuman kan mungkin kan sesuai proses kepolisian kami tunggu pemerintah daerah dulu atau pemerintah setempat lah. Mungkin dari kepala desa belum ada, dari Kapolsek kepolisian juga belum ada. Jadi akhirnya kami tunggu di situ. Tunggu tidak lama, baru polisi mereka datang. Akhirnya kami ikut polisi sudah pergi lihat mayat ini yang dicurigai bahwa itu memang jangan sampai kan kami memang pikir ada mencurigai karena semua tetangga tidak ada yang ngomong. Takut juga mungkin seperti apa tidak tahu lah. Jadi memang kami langsung ke sana ke TKP. Begitu sampai lihat mayatnya mau ambil foto dilarang sama polisi. Tidak boleh. Sama Pak Camat disuruh tidak boleh ambil foto. Nah, sampai saya begitu melihat saya sudah tahu langsung bahwa ini saudara saya. Sampai saya juga masih sedikit minta ini sama polisi. Saya memang masih foto satu kali foto saya ambil gambarnya. Dan yang menjadi persoalan mungkin yang menjadi aneh juga ya, kalau yang namanya gantung diri tidak mungkin gantung dirinya kayak di bawah pohon tomat begitu. Nah, jadi itu tali bukan tergantung. Mayatnya itu tergeletak di bawah, terus tali itu ada di leher. Tali apa? Tali rafia. Tali rafia. Tali rafia di leher. Ini tidak mungkin juga tali rafia. Ya, karena diikat di leher baru diikat ke kayu begitu. Jadi tali di leher sama bukan di dahan pohon. Bukan. Sama di kaki juga ada tali. Ada tali di kaki. Ya, di kaki. Dua-duanya diikat. Yang satunya tidak, yang satunya diikat. Oh, satu diikat. Nah, jadi kalau sampai dibilang gantung diri itu tidak masuk akal, Pak, karena yang namanya gantung diri yang jelasnya talinya kan ke atas. Ya, mungkin mungkin di atas pohon. Ini talinya kan nggak di atas. Talinya kan kayak pohon begini, ikat di sini. Kayak seperti itu. Jadi itulah yang menjadi tanda tanya besar. Sampai hari ini juga belum ada belum ada informasi kembali dari kepolisian ataupun mungkin dari pemerintah setempat, dan bahkan pelakunya juga belum diketahui. Belum diketahui begitu. Sebab musabab kematiannya belum diumumkan juga? Belum juga, karena antara kami dari keluarga perempuan yang jelasnya ya kami tetap bertanya seperti apa sih, padahal tidak pernah sakit orangnya atau mungkin tidak pernah mengeluh ada penyakitnya, kok sampai meninggalnya itu kayak mengenaskan sekali, Pak. Seperti itu. Ini ada pertanyaan sedikit dari saya. Waktu dia ke sini, apakah dia ada tanda-tanda orang depresi, mau pilih bunuh diri seperti itu? Ada tanda-tanda begitu? Kalau depresi atau tanda-tanda mau ingin bunuh diri nggak ada sama sekali. Tapi kalau dia cerita bilang dia diusir, sempat dia cerita. Termasuk ibu kandung saya sendiri juga masih cerita sama adik-adik saya di sini. Itu di luar ketahuan dari keluarga dari Lombo yang memang masih jauh begitu. Orang tua kandung dari Apliana Nona ini mengatakan bahwa ini saya punya anak, saya harus bawa pulang. Kita komunikasi, pihak keluarga WKUI bersama Bapak Nardus setuju hal itu. Untuk dibawa ke Lombo. Bawa ke Lombo. Diberikanlah satu batang parang dengan satu ekor babi. Dari pihak WKUI. Pihak WKUI, pihak Tenateke lah. Terus di dalam perjanjian kedua belah pihak ini, kami juga akan ikut ke Lombo. Karena sudah sore semestinya saya selaku pemerintah harus ikut. Saya posisi saat itu saya bilang nanti baru saya ikut. Saya ganti baju dulu karena memang hujan saat itu. Limit waktu itu
pihak keluarga Borabili, karena perjanjian tadi kita akan urus bersama jenazah ini untuk sampai dikuburkan. Tanggal 8 September datang keluarga Lembu bersama bapak desa mereka datang. Sudah kita ketemu di Polsek. Bahwa sekalian Polsek Jawa Selatan, Pak Camat, kepala desa diundang resmi selaku budaya Sumba, tapi bukan untuk kede, untuk hadir bersama untuk pemakaman tanggal 9. Kita ketemu di Polsek Borabili bersama anaknya si Joni, komunikasi mau ke mereka bersedia ikut bagian dalam penguburan, dengan tanda bahwa mereka bawa 1 ekor kerbau yang kurang lebihnya sekitar 50 cm. Saya lihat situasi, maka saya ambil, biarlah kepala desa Tenteke dan Babin yang mewakili keluarga Wekui. Pada keesokan harinya tanggal 9 dia dikuburkan. Maksudnya mewakili, maksudnya bagaimana? Mewakili keluarga Wekui, membawa kerbau ini bersama dengan keluarga Wekui. Tidak ikut serta. Saya tidak izinkan saat itu. Begitu. Saya tidak izin. Pertimbangan karena apa? Satu, keamanan. Karena kurang lebih 30 meter terjadi ini. Sebagai manusia, saya ada pimpinan, saya punya berpikir bahwa oke lah, kepala desa bersama orang tua kandung jamin keamanan. Tapi dengan pemahaman, saya bilang, biarlah saya selaku kepala desa bersama Babin Kamtimas kami berangkat ke sana. Ke Lembu, ikut acara penguburan. Kami diterima dengan baik. Di Lembu saat itu hadirlah Kapolsek Jawa Timur. Yang mewakili Kapolsek Jawa Selatan adalah babinnya saya, Pak Stepen. Mewakili, menyampaikan beberapa himbauan, termasuk saya. Saya masih menyampaikan bahwa tolong keluarga menahan diri dan kita limpahkan sepenuhnya pihak penegak hukum. Panglima tertinggi di Republik ini adalah hukum. Kita. Saya masih memberikan sambutan. Seluruh Pak Kapolsek Jawa Timur juga memberikan sambutan. Mewakili Polsek Jawa Selatan, dalam hal ini Pak Stepen Babin Kamtimas, menyampaikan sambutan juga bahwa percayakan pihak kepolisian, kami akan bekerja profesional. Berjalan waktu itu, tanggal 12, saudara saya dari Lembu, 1 truk dan 1 pick up dan 1 mobil pribadi yang dipakai oleh kakak saya kepala desa Matalumbu membuat laporan polisi. Saya hadir di sana. Di mana? Di Polsek Jawa Selatan. Polsek Jawa Selatan. Nah, laporan polisi ini kan di semua kita ikut. Nah, ada penanggung jawabnya. Setelah membuat laporan polisi, saya, Bapak Kapolsek Jawa Selatan, Bapak Camat, Kepala Desa Matalumbu masih memberikan himbauan kepada keluarga yang berada di Tenateke, baik itu keluarga Matalumbu, baik itu keluarga sekitar sini yang rasa empati terhadap duka ini, bahwa proses sepenuhnya kita menunggu dari pihak kepolisian. Saya secara pribadi, saya masih memberikan dukungan, kepercayaan penuh pada Polsek Jawa Selatan untuk mengungkap kasus ini. Dan dalam hal itu tanggal 12, Kapolsek Jawa Selatan mengatakan bahwa kasus ini dalam penyelidikan. Jadi mohon keluarga Matalumbu untuk bersabar. Kita masih memberikan lagi kesempatan pada Bapak Camat selaku pimpinan kami. Bapak Camat menyampaikan hal yang sama, merasa betul-betul sedih dengan kejadian ini, karena memang menurut medis kejadian ini bilang bunuh diri juga tidak jelas. Karena kita ketahui bersama, cuma tal rupiah kalau kita ikat
Seperti dirinya kita yang berat sekarang 60 lebih. Jelas putus intel rupiah. Kayu belum tentu patah. Talinya, kan tali rupiah kita tidak dia mampu menahan berat itu paling 10 kilo. Selebih itu putus dia. Itulah beberapa kejanggalan, makanya kan dorong pihak kepolisian. Bapak yang mendorong ya? Turut mendorong. Karena kejanggalan ini. Karena pemikiran saya, supaya kita ketahui bersama, Kepala Desa Tenteke sudah beberapa kejadian pembunuhan, bahkan saya yang jemput sendiri pelaku dulu, dan saya tidak mau kasus ini didiamkan. Saya tidak mau kasus ini didiamkan. Satu hal yang kita pikir adalah kasihan meninggalnya seseorang, supaya ditahu kepastiannya. Penyakit, kalau dia penyakit, kita cari tahu ke puskesmas riwayat penyakitnya apa sebelum dia meninggal. Baik. Ini tidak pernah ada. Karena istri saya juga kerja di puskesmas. Di kesehatan. Ya, saya tidak pernah ada berita itu. Jadi oleh karena itu permintaan khusus saya, saudara saya, keluarga kami, mitra kami, pihak Polsek Jawa Selatan, Polres SBD, Polda NTT, agar segera menindaklanjuti keterangan-keterangan yang telah orang memberikan. Karena memang meninggalnya Apriana Nona Ina ini satu misteri yang besar. Misteri yang besar. Pihak pemerintah Desa Tenteke memberikan dukungan penuh lewat RT dan lain sebagainya. Kita siap apa yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian. Mantap. Tapi kami tidak hadir dalam urusan pihak kepolisian. Karena itu ranahnya. Tapi dukungan penuh supaya terbuka. Itu perlu. Jika teman-teman nonton video sebelumnya di part 1, kenapa dari keluarga Okta tidak menghadiri pemakamannya almarhum Nona Ina ini bisa dijelaskan dari pihak Kepala Desa Tenteke. Kita lihat pernyataannya. Hal ini masih menjadi ketakutan warga untuk kembali berkebun dikarenakan belum tahu penyebab kematian Nona. Demi mencegah terjadinya korban selanjutnya, warga memilih untuk tidak berkebun dalam waktu yang ditentukan sampai keadaan memang betul-betul membaik. Oke, jadi begitulah hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penemuan mayat dari Apriana Nona Ina. Semoga kasus ini cepat terungkap dan bagi pihak yang berwajib agar mohon kerjasamanya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like, dan juga kalau bisa juga di share bagi teman-teman yang menyukainya. Ciao.